istrine papat, anake swidak. Bingung ngurusi istri, bingung ngurusi anak, wis lali nang bapake. Gak ndongakno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala Rasulillah wa ala man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini Allah masih senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya pada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kemampuan, kemauan untuk bersama-sama hadir menyambut seruan Allah salat subuh berjamaah sekaligus meneladani sabda-sabda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita mengangkat tema tentang nashrul ilmi, menyebarkan ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad hatha al-islamu ala ta'allumil ilmi wa ta'limihi. Sungguh agama Islam mendorong untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan mengajarkannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلَوْلَا نَفَرٌ مِّن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. فَلَوْلَا نَفَرٌ, maka tidakkah ada sekelompok orang, min kulli firqatin, dari semua kelompok, minhum, di antara mereka, ta'ifatun, sekelompok, liyatafaqahu fiddin, untuk tafaqquh fiddin, untuk mendalami ilmu agama. Ini kalau di negeri kita itu dikenal dengan dunia pesantren yang akan melahirkan para ustadz, para ulama, para kiai. Nah, itu sekelompok itu. Nah, ini kaitannya dulu dengan medan jihad fisabilillah. Orang dahulu, para sahabat di zaman Rasulullah itu kalau dengar jihad itu kayak mendapatkan 1 miliar. Kayak mendapatkan sesuatu yang paling dicari, dicintai, disenangi. Kayak dapat rawon, rebutan. Sampai ibu-ibu, wanita-wanita itu mau ikut jihad, perang.
karena mau mati syahid. Bedanya dengan sekarang, ustadz wedi, kiyaine wedi, ulamae wedi perang. Kecuali ulama Iran. Ulama Indonesia rebutan MBG. Saiki lek biyen-biyen ya ndak. Para wali enggak. Murid-murid itu para wali ndak. Lek sing saiki-saiki ya model-model saya ini. Ngobos tok wedi perang, seneng MBG, seneng kecer-kecer, seneng nang rumah-rumah toko-toko pejabat cek oleh kecer. Nang pintu-pintu ini pejabat. Lek zaman-zaman ini sahabat enggak, tabiin tidak. Para wali ndak, muride para wali ndak. Ya kiai-kiai sekarang iki sing senengane dempet nang pejabat-pejabat cek oleh kecer. Oleh alpat suweneng wis koyo ustad top gitu lah oleh alpat. Padahal engko sing dikekno kuwi oleh korupsi. Naudzubillah. Lewe dhewe gak kira eman gitu. Oleh korupsi 1000 triliun dikekno 10 alpat ya si oleh sik titik sian, si wake karene. Lho, pejabatnya oleh opo? Ngekei kiai, ngekei tokoh, ngekei ustad. Oleh nama. Jadi anggap wong api, ustadnya diumrohno, kiai ini dihajekno, gitu. Padahal ya duwe yang ngono. Karena ya saya lihat pengamat itu rodok sinis. Pejabat Indonesia itu tidak beriman, katanya, tidak beriman dengan Quran. Hampir semua. Loh, kenapa begitu? Nah, bagaimana? Habis umroh korupsi lagi, habis haji korupsi lagi, habis Jumatan korupsi lagi, habis ngaji ya korupsi lagi. Ya gak beriman dengan Quran lagi gitu. Pikir-pikir ya gak patek salah pendapat itu. Nah, orang beriman salah ya sesekali salah kemudian taubat. Lagi enggak seterusnya itu. Terus-terusan terus gak mau diingatkan lagi. Nah, ini sekelompok orang ini walaupun jihad pun gak boleh pergi semua. Ada sekelompok orang yang ditugasi untuk mendalami agama. Jadi tokoh, jadi ulama. Tujuannya apa sih? Dan itu bobotnya ya sama dengan jihad. Ya kayak gini nih, sama dengan jihad. Mendalami agama. Waliyunziru qaumahum, dan agar supaya mereka memberikan peringatan pada kaumnya idza roja'u, kalau sudah kembali ilaihim pada mereka. Ya memang betul Bapak Ibu sekalian, yang buat agama ini masih ada karena masih ada ulama. Lah ulama itu gak moro jadi, terus mendalami agama, tahu segala macam seluk-beluk agama itu. Kalau di pondok sarang itu yang dianggap bisa itu rata-rata ya 15 tahun mondoknya. Dan mondoknya itu harus serius, siang malam non-stop, gak mempelajari ilmu lain kecuali ilmu agama. Baru kemudian pulang. Itu pun kata Mbak Maimun Zubair dibilang, cung kon ojo leren golek ilmu, kon lek mulai kon iki sik durung duwe ilmu, kamu masih dapat kunci tok. Oh gitu. Padahal 15 tahun siang malam mempelajari agama. Itu biasanya calon ustadz sing temenan, calon kiai sing temenan. Nah, kiai-kiaian atau ustadz-ustadzan atau mustad. Ya sekarang banyak, kemarin masih jadi artis dangdut, besoknya jadi penceramah. Itu banyak sekarang. Baca Quran sik gak iso wis wani ceramah, lebih banyak sekarang. Nah, ya yang seperti itu ya bukan yang dimaksud ulama, bukan ya penceramah gitu aja. Tujuannya untuk tafaqquh fiddin. Tafaqquh itu ya benar-benar mendalami agama, dan itu ya memang kalau yang seperti itu memang butuh waktu.
butuh serius dalam mendalami ilmu. Dan ini memang perannya tidak kecil. Alhamdulillah Islam sampai ke kita sekarang, ya barokahnya para ulama-ulama tersebut, sehingga dari Rasulullah sampai sekarang tidak berkurang, ilmu nyampe ke kita sampai sekarang ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, nadharallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu. Allah bakalan memberkahi seseorang kalau mau mendengar dari saya, dari kami, kata Rasulullah, yaitu sunnah, syai'an sesuatu, faballaghahu kama sami'ahu. Kemudian dia mau menyampaikan sebagaimana dia mendengar. Nah, itu Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Jadi yang diinginkan kita ini setelah mendengar ya nyampaikan. Tentu sebatas mampu kita masing-masing. Jika akhirnya ilmu itu menyebar, alhamdulillah sampai sekarang akhirnya nyebar ya. Sunnah, al-hadis, Al-Quran, ilmu-ilmu Islam nyebar sampai sekarang karena kita ada yang nyampaikan. Kalau nggak disampaikan ya tidak nyebar. Maka sedikit demi sedikit semampu kita harus ikut andil nyebarkan. Ya termasuk bikin masjid untuk ngaji, termasuk bikin gini ini apa namanya media massa digital seperti ini. Kemudian kita nyebar-nyebarkan, yaitu termasuk. Nah, semuanya ini adalah dalam rangka menyebarkan ilmu, dan itu insya Allah dapat garansi diberkahi oleh Allah, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Wa khairu amalin yakumu bil muslim wa yanmu lahu ajruhu wa thawabu inda rabbi hatta ba'da mautihi. Dan sebaik-baik amal yang dilakukan oleh seorang muslim, yang pahalanya itu tumbuh, berkembang, inda rabbihi, di sisi Tuhannya, hatta ba'da mauti, sampai walaupun dia sudah mati, adalah ayyu'alliman nasal ilma, adalah jikalau seseorang itu mengajarkan ilmu pada manusia, alladzi akramahullahu ta'ala bihi, di mana Allah telah memuliakannya dengan ilmu tersebut, wa manna alaihi bitahsilihi, dan Allah telah menganugerahkan ilmu dengan mendapatkan ilmu tersebut. Bapak Ibu sekalian, ilmu itu juga anugerah ya, rezeki, bukan duit tok. Malah ilmu itu termasuk rezeki yang lebih besar dari duit, dari materi. Yang dulu memang orang itu korban segala-galanya cari ilmu. Nah sekarang gak patek payu ilmu, lebih payuan duit. Tak rasakno seperti itu. Nek kita mau ngajarkan ilmu nang dulur, nang anak, nang keluarga, nang tonggo, durung karuan diterima. Malah kadang malah dimusuhi, ngobos tok, wareka, ngaji tok ae. Wareka, maca kitab tok ae. Isone mek maca kitab gak iso golek dhuwit. Lah malah gitu. Tapi lah dikasih duit, langsung disanjung-sanjung. Iki dulurku, itu kakakku, itu pamanku, itu anuku, itu koncoku, itu sak kelas. Wah, gila dikasih duit. Maka sekarang Ustadz perlu sugih, le iso. Kiai perlu sugih. Jadi iso ini Ustadz kesini nih nggo duit. Bagi-bagi jamaah kayak duit dhisik jak ngaji. Kayak opo ngono. Lek perlu siji-siji dikai motor, dikai mobil situ-situ.
Wah langsung keramat, ustadz langsung keramat. Waduh, dungane mandi kunjane. Tamune akeh, duwite akeh, mobile akeh. Kadek ustad gak di omah, gak di mobil, gak di sepeda, melaku rene. Kira-kira diterima enggak? Insya Allah lah orang sini diterima. Soalnya wis baik-baik, wis ngaji suwe. Baik tapi boleh ana temenan. Ustadz melaku, keringetan, melarat, ya insya Allah diterima lah sampean. Soalnya harus ngerti ya. Kualitas itu bukan karena duit dan mobil, tapi ya karena ketakwaan. Tapi umumnya orang memang nggak begitu Bapak Ibu sekalian. Delok melarat ya langsung diencepi ditinggal. Asli ini ndak begitu. Artinya ukurannya adalah ketakwaan, ilmu. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Idza matal insanu in qata amaluh ila min thalathah." Jikalau meninggal seseorang terputuslah amalnya illa min salasatin, kecuali ada 3 perkara yang enggak putus ini terus jalan. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ya. Sampean bangun masjid ini termasuk sedekah jariyah. Sampean beli Quran ini dibaca terus sepanjang masih dibaca ya. Itu dapat kiriman terus. Walaupun kita sudah meninggal tapi pahalanya ngalir terus. Atau bikin sumur atau kebun dimanfaatkan umat Islam, atau rumah sakit atau pabrik untuk menyediakan lapangan kerja orang Islam. Ya itu termasuk jariyah sepanjang dilakukan. Dan luar biasanya Masya Allah ada contoh ya. Ada kebunnya Utsman bin Affan sudah 1500 tahun kurang lebih ya. Sampai sekarang masih dimanfaatkan, masih tambah berkembang itu jariyahnya Utsman sampai sekarang. Dan juga ada sumurnya Utsman dan banyak hal ya yang dilakukan para sahabat jadi contoh. Yang punya duit sampean sing sugih-sugih itu, ini kesempatan. Mumpung belum mati, belum meninggal, ya sebagian jariyahkan untuk sampean bawa ke surga. Lendak rugi, sampean usaha habis-habisan mulai kecil, kemudian sampean mati nyek wis ilang wis, mergi rebutan gawe warisan kadang kok disita pemerintah barang mulai wis gak ono surati macem-macem. Nah itu mending sampean lek gak kabeh ya separuhnya atau sepertigae untuk jariyah untuk sampean sendiri. Guyu nanti di akhirat alhamdulillah dapat gerojokan pahala. Nah, orang Rungkut Harapan peluangnya besar. Karena dulu beli rumah berapa? 3 juta dulu. Hah? Berapa dulu? Sekarang orang Rungkut Harapan paling enggak 3 miliar. Mau main kan? Oh iya. Ono kabar isu-isune ono sing nawarno sudah miliar barang yo. Akeh. Lah moro-moro mati sampean wis tinggal wis gak oleh apa-apa, tapi lek sampean dol. Baru kayak masjid, kayak pondok, kayak bantu orang-orang, kayak nyekolahkan orang, kayak bantu dakwah. Wah, sampean untung besar. Ya aja kabeh, sebagian ya untuk urip. Ya sebagian untuk anak-anak. Wah, wow, tinggal anak-anak kabeh, anak-anak itu durung karuan soleh. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Punya ilmu ya kayak seperti ini diajarkan. Kemudian yang diajari paham, diajarkan lagi, sampai kiamat nanti. Ya yang ngajarkan dapat jariyahnya.
Ya nggak harus ustadz, panjenengan ya bisa mungkin ngajari alif bakta. Ya bisa sudah. Ngajari apa ya termasuk A B C D yang manfaat untuk umat Islam. Sampean punya ilmu apa pertanian, apa ilmu pertukangan, perdagangan yang manfaat untuk umat Islam. Ya utamanya ya ilmu agama. Ngajari sholat misalnya, kemudian diajarkan terus sampai kiamat, yaitu akan ngalir terus pahalanya sama yang ngajari pertama tersebut. Awaladun solihun yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Nah ini yang koyok ribet zaman sekarang. Boleh anak soleh, angel sekarang ini. Kecuali di Rungkut Harapan. Banyak anak-anak yang soleh. Di tempat lain susah. Di jamaah nang masjid itu angel. Jangan ngaji angel. Nah, padahal untuk jadi orang soleh ya kudu paham agama. Ya kudu jamaah nang masjid laki-laki harus ngaji, harus dakwah. Nah sekarang wis soleh, durung karuan gelem mendoakan. Jangan-jangan anak yang solehku jadi ustad, mariono jadi ustad, istrinya papat, anaknya swidak, bingung ngurusi istri, bingung ngurusi anak, wis lali nang bapake, gak ndongakno. Wis gak patek, saya gak patek optimis untuk anak soleh zaman sekarang ini. Mending kita siap sendiri, ojo njagakno anak. Anak sekarang apalagi wis golek kerjaan ya sulit sekarang ini, mak tantangan tambah akeh. Jangan-jangan anaknya dewi wis stres, gak eling orang tuanya. Ya mending kita usaha sendiri wis semampunya sekarang, supaya nanti gak ngaplu di akhirat. Nah, syukur kita punya anak yang soleh, ya syukur, alhamdulillah ada banyak cadangan. Sedekah jariyah punya, ilmu yang bermanfaat punya, anak yang soleh punya. Oh, bejo kemayangan, untung besar. Kita di akhirat nanti bahagia, tersenyum, banyak investasi kita. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdhalu shadaqati ayata'allamal mar'u al-muslimu ilman thumma yu'allimuhu akhahul muslim, rawahu Ibnu Majah. Rasulullah juga pernah bersabda, Bapak Ibu sekalian, afdhalu sedekah yang paling utama adalah ayata'allamal mar'u, seseorang itu belajar. Seorang muslim belajar ilman, ilmu. Summa yu'allimuhu, kemudian orang itu mengajarkan ilmu tersebut akhahu al-muslim, pada saudaranya muslim yang lain. Ya kayak kita sekarang ini, saya dulu belajar ke sana kemari, kemudian diajarkan seperti ini. Sampai juga begitu, punya ilmu, diajarkan lagi. Nah begitu termasuk sedekah paling utama menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang penting gak niat golek gaji. Ngajar begini, ceramah, pidato, ngaji seperti ini, atau kita ngajar di kampus, di sekolah, di mana golek gaji, ya gak termasuk ini. Makanya niat penting. Ya ini ngaji, niat ngaji wis. Ngajar di sekolah, di mana niat ngajar ngamalno ilmu karena Allah. Adapun digaji itu resiko. Gitu aja. Jangan nyari gajinya nanti akhiratnya hilang. Nyari akhirat. Perkara gaji itu sudah diatur oleh Allah, gak usah diharap-harap, sudah niatnya karena Allah. Nanti otomatis Allah itu sudah akan menggaji kita. Begitu insya Allah. Ala talibil ilmi wal alim ayukhlisa fi talabi wa 'allamahu lillah.
Wajib bagi orang yang mencari ilmu, bagi ulama untuk ikhlas dalam mencarinya dan dalam mengajarkannya karena Allah. Tapi ingat ya, karena Allah bukan berarti nggak digaji. Rasulullah aja digaji kok. Bahkan Rasulullah sampai sanggup membiayai 11 istrinya. Lah Ustadz sekarang ini situ wis ngos-ngosan. Jadi ikhlas nggak berarti nggak digaji. Itu bisa jadi nggak digaji, nggak ikhlas. Bisa jadi digaji besar tapi ikhlas. Nah, podo ikhlas gitu. Nah zaman sekarang semakin digaji besar semakin ikhlas. Semakin nggak digaji semakin nggak ikhlas. Gondok. Gak ikhlas ngajarkan ilmunya. Insya Allah gitu. Oh, sampean bukti wis. Golek sampean gaji ustad-ustad iku sing gede. Lah serius. Nyiapkan ilmu serius, ceramai serius, buka kitab serius. Coba zaman gak gaji. Asal teko ngene ngoceh sak enake dhewe. Gitu. Tapi nek digaji, adik gaji ini misalnya sekali ceramah 5 miliar misalnya. Wah, persiapannya 5 tahun. Gak turu-turu nyiapno si opo sekirane sing sip. Coba ojo gaji. Ya sak dadi-dadine amen delok di desa-desa itu. Ya ndak berkembang, opo? Opo gak berkembang? Ya ustadz gak kualitas. Opo gak kualitas? Gak digaji. Mari ngaji ngarit. Mari sapi ini mati pisan. Gak di omah, gak di kendaraan. Itu saya temu di desa-desa itu. Santri-santri ini sepedaan wang. Lah ustadznya melaku ya gak dijak, gak digonceng bleken. Sambat ke saya itu namanya. Walek engko lek anu muat di sini orang nyeru. Ustadznya sambat ke saya. Iya bagaimana murid sekarang Ustadz? Mereka bawa sepeda war, saya nggak punya jalan kaki, yuk nggak ditawani, nggak ditawani gonceng. Nasibnya. Jadi garis bawahi ikhlas bukan berarti nggak digaji, gitu ya. Tetapi orang yang ikhlas ya nggak uber gaji, uber ridhoni Allah, rahmati Allah. Nah, digaji alhamdulillah, nggak digaji alhamdulillah ya gitu. Orang yang ikhlas itu yakin gaji itu dari Allah, sehingga dikasih nggak dikasih bukan tujuan. Paling lek ndak kuat ya moro leren ngono ae paling. Nggak akan minta lek orang ustadz ulama sing ikhlas nggak akan minta. Aib itu, apalagi sekali pertemuan 40 juta kayak Ustaz Jakarta itu. Sekali pertemuan 100 juta, 70 juta, 10 juta. Nggak ada gitu di Jawa Timur. Jadi orang-orang Jawa Timur lebih ikhlas dari Ustaz Jakarta. Nah itu lek ditarik begitu ya, umpama boleh saya gak setuju, itu aib itu. Nggak boleh. Bukan dodolan. Ya wis ngajar nanti ngasih atau enggak, mikirkan atau enggak itu sudah kewajiban umat Islam gitu. Wala yaqsudu min dzalika ala hifdz dini. Lah, tujuannya mencari ilmu, ngaji begini nih tidak mempunyai tujuan kecuali hanya menjaga agama. Wis gitu aja. Jangan niat yang lain-lain. Selain itu wis diurus oleh Allah sudah. Wa ta'limihi dan mengajarkan agama. Linnasi untuk manusia, wa naf'ihim bihi dan untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia dengan ilmu tersebut. Nah, segitu, jangan berubah. Makanya memang harusnya ustadz ulama itu punya sumber rezeki. Mbak Maimun wasiat pada murid-muridnya ya gitu, suruh kerja, nggak boleh ngandalkan amplop, cendak tamak gitu. Jadi kiai, jadi ustadz harus kerja.
punya kebun kelapa, kebun sengon, kebun padi, kebun apa gitu, kan nggak harus kelihatan macul gitu kan. Tapi harus punya pegangan, punya apa-apa supaya nggak rebutan amplop, nggak rebutan undangan. Dan memang terasa betul bagi Ustadz itu nggak punya sandaran nafkah, itu nanti hari-hari Arab-Arab berkat, Arab-Arab amplop ae. Ono ustad baru, kiai baru, pondok baru, meriang dia. Kenapa? Ya takut lahannya diambil ustad baru, kiai baru. Lah itu akibatnya. Tetapi kalau punya sandaran kehidupan, bu kebon, bu saham, bu apa, nggak khawatir. Bismillah, nyebarkan Islam. Diundang ya alhamdulillah, gak diundang ya gak opo-opo. Ketemu ustadz baru, kiai baru, alhamdulillah ada teman berjuang. Begitu. Memang gak bisa dibantah harus begitu. Memang manusia butuh dana untuk hidup, untuk sekolah, untuk rumah, untuk pembiayaan. Ya seperti itu. Sulit nanti gak tamak kalau gak punya sandaran sumber rezeki. Ya kita nggak harus turun ke jalan ngojek, ya nggak harus namanya sumber rezeki banyak. Nah, sekarang ada yang anak-anak muda cuma tet gitu aja. Sekarang wis banyak yang sugih lewat digital itu anak-anak muda. Ada yang punya kebun di mana, kebun sawit 200 hektar. Kayak Mahfud Pacet itu punya 200 hektar di Kalimantan sana, dikelola murid-muridnya. Kelihatan ya gak kerja kiai-kiai itu, tapi sebenarnya kerja mereka. Nah karena mereka itu biasa dikelola muridnya, ya barokah karena muridnya gak berani curang. Nah itu kelebihannya kiai. Akhirnya kebunnya berkembang, ternak berkembang, bikin ini berkembang. Kelihatannya nganggur di rumah ngajar tok, padahal ndak. Ya itu benar seperti itu. Fala yakunu ghardu min ta'allumil ilmi wa ta'limi naila mansabin. Maka tidak boleh tujuan dari mencari ilmu dan mengajarkan ilmu untuk mendapatkan kedudukan. Cek jadi kiai, cek jadi ustadz, cek ditium tangan, cek diamplopi, cek dihormati, enggak boleh. Tujuan seperti itu enggak boleh. Aumalin atau supaya kaya. Sekolah S1, S2, S3, S4, S5, profesor, doktor ini itu. Supaya dapat kedudukan, supaya dapat harta. Ya enggak boleh gitu. Ya termasuk supaya jadi ustadz barang enggak boleh. Itu semua dunia kalau tujuannya seperti itu. Ausumatin aujain atau supaya didengar orang, supaya pembicaraannya didengar, dinot, enggak boleh gitu. Auliyuqala anhu innahu alim atau supaya dikatakan bahwa orang itu alim. Auliyata'ala bi ilmi ala khalqillah atau supaya bisa mengungguli orang lain dengan ilmunya, enggak boleh. Wa yujadilu bi aqranahu wa yubarim atau supaya bisa mendebat teman-temannya. Faqulu dzalika madhmum maka semuanya itu tercela. Yuhbitu amalahu akan bisa menghapus amal baiknya. Wa yuqiu fi sukhtillahi tabaraka wa taala. Orang yang niatnya seperti itu sebaliknya akan mendapatkan murkanya Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, man ta'allama ilman. Siapa saja yang belajar ilmu mimma yabtaghi bi wajh Allah, yang memang seharusnya diniatkan karena Allah, la yata'allamu illa yata'allamuhu illa liyusiba bi'aradun minad dunya. Dia tidak mempelajari ilmu tersebut kecuali supaya mendapatkan kedudukan dari dunia.
lam yajid urfal jannah, dia tidak akan mencium baunya surga yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, yakni rihaha, baunya surga. Padahal Bapak Ibu sekalian, bau surga itu tercium dalam radius, dalam hadis diriwayatkan tuh 500 tahun. Dalam jarak 500 tahun surga itu udah bau. Nah, orang yang mencari ilmu ya termasuk ulama, kalau niatnya tidak karena Allah, itu nggak akan mencium baunya surga. Nah, berarti masuk ya tambah berat lagi, baunya aja nggak dapet, apalagi masuk. Jadi mau nggak ada cara lain Bapak Ibu sekalian, harus ikhlas karena Allah, dan harus itu yang terus dikawal. Kalau enggak, ya menjadi sia-sia. Na'udzubillah. Padahal mencari ilmu untuk sampai titik seperti itu ya berat. Warawat Tirmidzi, dan juga diriwayatkan Imam Tirmidzi an Ka'ab bin Malik, dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man talabal ilma liyujari bil ulama au liyumari bisufaha yusrifu biwujuhan nasilaihi adkhalahullahu naro. Na'udzubillahi min dzalik. Ka'ab bin Malik pernah berkata, saya pernah mendengar bahwa Rasulullah pernah bersabda, man talabal ilma, siapa saja yang mencari ilmu, liujari bihil ulama, untuk nyaingi para ulama, au liyumari bisufa, atau untuk membodohi orang-orang bodoh, wa yusrifu bihi wujuhan nasilai, atau supaya dipandang oleh manusia, adkhalahullahu annaro, maka Allah akan memasukkan neraka orang tersebut. Nah kan, nggak ada jalan lain, harus ikhlas, harus karena Allah. Yang lain anggap resiko itu aja. Kemudian dihormati, kemudian kaya, kemudian diamplopi, kemudian disanjung-sanjung. Yes, anggap sama aja dengan dicaci maki, sama aja itu. Disanjung yo gak mumbul, dicaci maki yo gak tumbang. Karena niatnya bukan untuk itu, niatnya untuk Allah. Nah itu ya sulit, tapi bisa dilatih. Insyaallah lama-lama, dilatih lama-lama, dan direnungkan dalam-dalam, lama-lama ya bisa. Karena tidak ada gunanya ya, berharap untuk sanjungan manusia itu ya gak ada gunanya. Disanjung, didukung kayak apapun, ya Allah mau menghinakan tetap hina. Dihina, dikeroyok, difitnah manusia, kalau Allah mau mengangkat derajatnya pasti derajatnya terangkat, gak akan bisa dilawan. Ya kayak para nabi itu, dimusuhi kaumnya kurang apa, difitnah kayak apa, dikeroyok kayak apa, naik terus derajatnya Nabi, terus sampai ke akhirat tertinggi. Ya, karena dibela ya oleh Allah. Kenapa? Ikhlas. Nah kita harus tiru yang begitu, insya Allah tenang kayak begitu. Ya bisa lebih ringan, bisa lebih memungkinkan untuk kita bisa ikhlas. Kalau tapi ya memang nggak mudah. Karena tidak mudah, harus dilatih. Wajaan Rasulullah SAW, kemudian juga diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah juga pernah bersabda, inna awalan nasi yuqdo yaumal qiyamati alaihi, sesungguhnya manusia yang pertama kali diputuskan urusannya pada hari kiamat nanti adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allamah, adalah seseorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya. Ulama, ustadz, ya kayak saya ini yang pertama kali dihisab. Bahaya ya, bahaya, gak gampang-gampang. Wa qara'al Qur'an, kemudian mengajarkan Quran. Ya, maksudnya ya ulama.
Fa'utiya bihi, kemudian didatangkan itu. Ulama itu didatangkan. Ustadz itu nanti didatangkan. Itu yang pertama kali itu. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian Allah menunjukkan nikmat-nikmatnya yang sudah diberikan pada ulama itu. Fa'arrafaha, kemudian dia mengakuinya. Nggih ya Allah. Qala, kemudian Allah berfirman, fama amilta fiha, kamu sudah tak kasih ilmu, kamu sudah tak kasih duit, kasih rumah, kasih kendaraan, kasih kemuliaan. Apa yang kamu amalkan dengan semua nikmat tersebut? Qala, ulama itu menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Ya Allah, saya sudah mempelajari ilmu, wa 'allamtuhu, dan saya sudah mengajarkannya. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan saya juga sudah membaca Al-Qur'an karenamu. Ikhlas karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Qala, Allah berfirman, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Walakinnaka ta'alamta liyuqala alim. Tetapi kamu sebenarnya belajar ilmu agama liyuqala alim, supaya kamu dikatakan sebagai orang alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari'un, dan kamu telah membaca Al-Qur'an supaya kamu disebut sebagai qari, ahli Qur'an. Faqad qila, dan sungguh semua itu kamu sudah dikatakan kiai, ulama, dikatakan qari. Summa umira bi fasuhiba ala wajihata ulqiya finnar. Kemudian malaikat disuruh membawanya. Kemudian wajahnya ditelungkupkan sampai kemudian ulqiya finnar, dilempar ke neraka. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Ya resiko jadi ulama, jadi ustadz. Kalau gitu nggak jadi ulama, ya enggak. Tambah rusak nggak ada ulama. Ya jadi ulama yang ikhlas dan berusaha ikhlas. Kalau enggak lihat hadis ini ya, ternyata ulama itu duluan sebelum orang-orang kafir dimasukkan ke neraka. Kalau enggak ikhlas, maka mau nggak mau jadi ulama yo harus ikhlas, bukan karena cari amplop, cari duit, cari ketenaran, cari kedudukan, cium tangan, nggak ada itu semua. Atau sanjungan, atau cek dilem, atau cek dikatakan alim, cek dikatakan yang mulia, yang terhormat. Wah, itu semuanya sampah semua. Di mata Allah nggak ada artinya, malah diancam oleh Allah. Jadi gimana? Ya harus karena Allah, gak karena urusan-urusan dunia. Karena hadis ini jelas menunjukkan Allah murka pada orang-orang yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu, kebaikan, dakwah, menjadi ulama yang tidak ikhlas malah diancam oleh Allah. Wa min alaimil ikhlas, dan di antara tanda-tanda orang itu ikhlas fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu, wa ta'limihi, dalam mengajarkan ilmu, alla ya'nifa talibul ilmin ayyaqul, tidak malu orang yang mencari ilmu atau ulama itu mengatakan la adri, saya tidak tahu, bima la ilma lahu bi, terhadap ilmu yang dia tidak tahu. Jangan gengsi. Jadi ulama ditanya misalnya nggak tahu ilmu, dipaksakan berfatwa padahal dia nggak tahu. Lek nggak tahu katakan nggak tahu, maaf,
saya belum tahu. Utang ya, pertemuan mendatang insya Allah tak jawab. Buka-buka kitab dulu. Nggak boleh ngawur. Nah, itu tandanya seorang ustadz, seorang ulama berani mengatakan pada jamaah, maaf belum tahu. Itu tandanya, itu ada tanda ikhlas. Kok semua, ayo takono nang aku, takono opo ae. Gak begitu. Tandanya orang itu ikhlas adalah maaf ini saya belum tahu. Gak gengsi maksudnya gitu. Wa katsiran makan ulama yus'alu ahaduhum an adid minal masail. Dan banyak kasus-kasus para ulama itu ditanya berbagai masalah. Fayujibu an ba'diha bima ya'lam. Kemudian ulama itu menjawab sebagian yang dia tahu, wa yujibu an aksariha bila adri, dan kebanyakan yang lain dijawab dengan maaf saya belum tahu, saya tidak ngerti. Nah gitu. Hatta qila la adri nisful ilmi. Sampai dikatakan bahwa kalimat saya tidak tahu itu adalah separuh dari ilmu. Kenapa? Li'anna alamatun ala anna qailaha musabatun mimma yaqul. Nah, itu berarti orang yang ditanya itu mempunyai tanda bahwa ilmunya mapan. Nah, orang mengatakan ditanya apapun jawab terus, tandanya ilmunya ngambang. Tapi kalau sebagian dijawab, sebagian nggak dijawab, nah itu tandanya yang dijawab itu berarti udah mapan. Nah, berarti kalau dia tidak tahu gak berani jawab. Nah, gitu. Sebagaimana begitu juga li'anna alamatun anaqalu musbatun mayakul wa hadza Rasulullah. Inilah contoh Rasulullah SAW ala ulwi martabatihi. Walaupun Rasulullah martabatnya itu tinggi, yus'alu an umurin fayaqulu mal mas'ulu anha bi'ala minasya'il, muttafaqun alaih. Rasulullah pernah ditanya tentang suatu perkara atau beberapa perkara, kemudian Rasulullah itu menjawab, mal mas'ulu anha bi'ala minasya'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui dibanding orang yang bertanya. Itu termasuk kasus tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ditanya oleh malaikat Jibril, Rasulullah menjawab tidak tahu. Orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Wala ghadadata fi dzalika, dan tidak gengsi untuk mengatakan tidak tahu, itu tidak gengsi. Wallahu ta'ala yaqulu, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Al-Isra ayat 85. Dan kalian semua tidak diberikan ilmu pengetahuan illa qalila, kecuali hanyalah sedikit. Nah itu makanya ya kita ini tanda-tandanya ikhlas enggak semuanya harus kita itu seperti pakar, seperti ahli. Ada yang kita enggak tahu atau perlu kita tahu tapi rasanya pertanyaannya udah kebanyakan, ya dijawab aja saya belum tahu. Itu aja. Atau supaya dijawab oleh orang lain. Gak mentang-mentang aku paling alim, takono nang aku ae. Jangan tanya yang lain. Saya yang paling alim di dunia ini. Gak boleh gitu. Dulu aja pernah ada yang begitu kan ditegur oleh Allah. Di antaranya adalah Nabiullah Musa alaihissalam ya. Nabiullah Musa alaihissalam, siapa yang paling alim di dunia ini? Saya, kata Nabi Musa. Ditegur oleh Allah, enggak Musa, masih ada yang lebih alim dari kamu. Orangnya tempatnya di sini. Nah, disebutkan gitu. Akhirnya mau ketemu di sini, pertemuan antara air tawar dan air asin. Pokoknya dicari berhari-hari oleh Nabi Musa dengan pembantunya. Ketemulah namanya Nabi Khidir. Oh bener.
Syekh, aku ingin belajar. Saya mau nyantri sama panjenengan. Langsung sama Nabi Khidir dinyek, kasarannya direndahkan. Gak akan mampu kamu Nabi Musa, ikut saya gak akan sabar. Enggak. Ya boleh kalau gitu. Tapi syaratnya kamu jangan tanya. Sampai saya ceritakan apa yang saya lakukan. Oh nggih. Ikut terus. Setelah ikut ternyata ketemu anak kecil, langsung diputek gulune, mati. Gimana kamu Nabi Khidir? Masa anak gak berdosa engkau putek, kamu bunuh itu? Perbuatan jahat itu. Membunuh orang anak gak berdosa. Loh kan tak bilang kamu gak akan sabar. Jalan lagi seret, naik kapal. Kapalnya dibolongi. Kermi ini kapal ini, gimana ini? Bagaimana nanti mati semua kita kalau gini? Loh kan, gak sabar. Begitu terus. Sampai pada seterusnya, pada akhirnya, ya sudah. Ini batas antara kita. Gak mungkin kamu bisa sabar. Fa kaifa tasbiru ala malam tuhid bi khibro. Bagaimana kamu bisa sabar pada sesuatu yang kamu sendiri memang tidak mengetahuinya. Diceritakan kemudian, saya kasarannya melakukan ini semua bukan kehendak saya Musa, tapi kehendak Allah. Gitu. Nabi Musa aja akhirnya ketika mengatakan dirinya paling alim di dunia ditegur oleh Allah. Masih ada, yaitu Nabi Khidir. Umpama nanti ada Nabi Khidir ngomong gitu, siapa paling alim di dunia? Saya, Nabi Khidir. Pasti akan dikirim oleh Allah orang lebih alim lagi dari Nabi Khidir. Istilahnya ya, di atas langit ada langit. Maka paling aman ya kita itu tawadu, tidak merasa diri paling hebat, paling alim, dan seterusnya. Kemudian dalam mencari ilmu, hendaknya punya adab. Ayas'a ilal ulama. Harusnya santri itu datang ke ulama, bukan ulama datang ke santri. Aslinya gitu. Kita kan tidak pakai asli. Wa yabhasa anhum, dan mencari mendatangi ulama. Fayulazimum fi safarihim wa iqamatim. Kemudian menemani ulama itu baik di rumah, di ladang, di perjalanan, dimanapun. Liyukhdimahum wa yakhudha anhum al-ilma wal adab. Supaya apa? Santri itu melayani ulama itu. Kemudian santri itu mengambil ilmu sekaligus mengambil adab dari ulama tersebut. Allah Ta'ala berfirman, hakian an Musa, menceritakan tentang Musa, kisah tahu ma'al Khidir, kisahnya dengan Nabi Khidir alaihissalam. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Al-Kahfi ayat 66. Wahai Nabi Khidir, mohon saya mau mengikutimu supaya engkau mau mengajarki saya kebenaran sebagaimana kamu telah diajarkan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari Al-Quran bahwa sebenarnya yang benar sebenarnya calon-calon ulama itu ya talaki kayak pondok-pondok itu. Diam di situ, lihat kehidupan ulamanya itu siang dan malam dalam bicara, dalam mengajar, dalam berkeluarga, dalam bekerja, dalam bermuamalah, dalam menjalani hidup, itu didapatkan semuanya. Jadi kayak kita ini ya daripada enggak aja, ya wis alhamdulillah. Tapi aslinya memang ya seperti itu. Dulu-dulu sahabat ya gitu, berkhidmat ke Rasulullah. Kemudian tabi'in khidmah ke sahabat, tabi'in khidmah ke tabi'in. Begitu terus sampai ke kita sekarang ini. Ulama-ulama itu dulu ya muridnya ulama, ulama muridnya ulama, muridnya ulama, muridnya tabi'in, muridnya tabi'in, muridnya sahabat, muridnya Rasulullah. Ya seperti itu.
Jadi intinya ya ada adab pada guru, pada ulama. Nah, kenapa sekarang banyak orang alim, banyak orang pinter nggak berkah karena nggak pakai adab. Nah, murid mari ngono ditegur oleh gurunya, gurunya dilaporkan polisi sekarang. Oleh orang tuanya, oleh muridnya. Ono mana guru niku dikeroyok nang murid-muride, mulai gak lulus. Nah ya itu gak berkah jadinya. Nah, kemudian guru-gurunya nggak dianggap, nggak dihormati, yaitu bukan ajaran Islam. Nah, ajaran Islam itu satu paket ya belajar ilmu, ya belajar adab. Yang itu yang biasanya akhirnya menghasilkan ilmu yang barokah. Bapak Ibu sekalian, nah ini semuanya adalah ajaran-ajaran yang nggak akan lekang dengan waktu. Lebih-lebih sekarang ini kita amat sangat membutuhkannya. Mari kita hidup-hidupkan kembali sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan dengan demikian menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang jariah, dan mudah-mudahan dengan demikian kita semuanya diangkat derajat kita oleh Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita manfaatkan untuk doa bersama, mudah-mudahan menjadi doa yang makbul dan seluruh permasalahan kita diberikan solusi terbaik oleh Allah. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma inna zalamna zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma hassil maqasidana ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'an katsiran wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar dari Allah, mari kita teladani bersama-sama. Yang salah dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.